Tapi Arya udah jatuh talak belum sama Pinkan? Udah ngomong belum? Balik. Kalau dia ngajakin balik sama aku, temukanlah aku sama Michelle. Michelle nih Arya ke rumah. Kan Michelle kan mau tinggal di situ di kolam berenang kan, ya kan? Ada aku ketemu aku, cuma dia di kamar aja. Datengin aku, baik-baik. Michelle nih, halo Arya, gimana? Arya maaf ya, aku cara gini. Iya nggak apa-apa Sel, aku ngerti kok. Ini baikan lagi. Sorry ya, kita nggak usah punya pikiran apa-apa. Nanti juga aku akan klarifikasi kok, supaya enak. Aku tuh tulus sama dia. Dia selalu menganggap aku jahat melulu. Selalu aku dibilang jahat. Gitu. Jahatnya di mana sih aku? Aku ngemadu. Iya, kamu barusan juga bilangnya kayak gitu. Aku ngemadu enggak, nyandung kagak. Aku bikin rumah juga. Bukan buat bini muda. Ya. Jahat apa sih aku? Makanya aku kabur itu karena aku kesel, kagak ada respon. Dari kemarin-kemarin aku diemin. Gak ada ibanya atau gimana, itu maksudnya. Maksud aku tuh, ayo gimana rembukin. Kata si Pinkam tadi cuma gara-gara sarapan aja. Ya, itu bukan Lu itu. kabur. Konsepnya bukan itu. Gara-gara semalam ngebahas lagi masalah itu. Sebelumnya juga 2 hari yang lalu aku udah mau pergi. Tapi dia bilang, iya nanti aku ngomong. Yang bikin aku kesel itu, ya Sel, Mami respect kamu ngomong gitu. Lah, kok respect? Jadi aku bingung jadinya ngomongin aku. Apa salah aku buka suara di sini? Udah Tadi biarin. udah bilang cerai lagi dia, katanya mau cerai lagi. Udahlah katanya Nah, cerai aja, terus- udah sakit terus- banget katanya Nah, gitu. terus aku pergi. Ya, aku ngetesnya, aku kabur ya. Emang aku gak kuat pada dasar aku pengen kabur. Aku pengen tahu respon dia kayak gimana. Segampang itu kan langsung bilang cerai tanpa ada hubungin aku, tanya-tanya Iya, ke dia keluarga langsung aku. bilang cerai aja, katanya udah sakit. Tuh, orang tanya dulu ke keluarga aku di mana, Arya kemana ya nomornya yang gak aktif kok tiba-tiba keluar. Jangan langsung diponis cerai. Bagaimana ke depannya nanti aku sama dia pasti akan terulang kembali. Jadi kata-kata cerai dari mana asal mulanya kalau bukan dari mulut wanita? Wajar dong kalau laki-laki emosi. Makanya buat perempuan Iya, benar. jangan selalu bener aja. Marah sedikit bilang cerai, marah sedikit bilang cerai. Lama-lama laki-laki muak loh. Bisa dicerain beneran, ntar kalau dicerain beneran nangis. Yang salah laki-laki. Sakit hati katanya laki-laki semua sama, anggapannya begitu. Salah melulu laki-laki mah. Jadi gimana sih rumusnya? Yang rumah tangga pengalaman itu aku apa dia? Itu. Aku udah nggak Tapi udah ngebahas. dibicarain baik-baik. Berubah dia. Introspeksi diri dulu gitu. Tahan emosi, tahan perkataan harus. Nggak bisa. Bicarain baik-baik gitu lah. Gitu. Tanpa dipikir panjang kalau ngobrol. Kalau mau apa ya udah kata dia cerai, langsung bikin status di sini caption, ya kan? Cerai selamanya. Kemarin cerai permanen, ya kan? Terus apa lagi? Cerai selamanya, janda baru, chat bio. Cerai sesaat kan? Gak kuat, telepon aku suruh minta balik. Kenapa? Rasa-rasa pengen pala aku pengen gue jedotin dari. Kangen Bang. Stres lama-lama kok begini. Kalian nggak tahu ngalamin posisi aku kayak gimana. Iya sih, iya ngerti Karya ngerti. Aku tulus sama dia. Cuman dia aja begitu susah. Kagak ada dewasanya orangnya. Sabar ya, Katanya Kak. udahlah, aku cerai aja, udah sakit, katanya udah nggak mau balik Aku lagi, katanya gitu. Sejujurnya aku keberatan ngegerunak kan ya. Masalah dia tinggal di tempat situ yang seharga 2,3 juta. Jujur, sehari ya. Iya, ini sejujurnya aku sebenarnya keberatan kalau dia tuh tinggal di situ. Ya, yang sehari 2,3 juta, tapi orangnya kan nggak bisa ngerti. Coba yang berisik dulu apa lah, gue cipok loh.
Itu kipas angin mana sih? Dan nyalain apa kipas angin? Ngegeber. Ah. Jadi tuh aku tuh Sebenarnya begini. Arya, kalau kamu nikah sama orang biasa aja itu udah lebih dari cukup loh kamu. Segitu. Ya pasti cukup. Bahkan aku mah nih sekarang begini, kalau aku nikah sama orang biasa, aku kasih uang sehari 300.000, bisa istri aku ngedoain aku dari situ sampai maghrib. Bener banget, bener. Ah, kalau aku menikah sama orang biasa, aku kasih uang belanja dapur doang 300.000, bisa dia ngedoain aku bangun subuh sampai maghrib aku didoain. Iya. Ya makanya nikahnya sama orang biasa, Arya. Ya kalau aku udah bisa kebangun rumah lagi tuh. Bisa nabung. Kasih 300. Bisa nabung ya kita ya. Bisa kebangun rumah lagi. Sebenarnya aku bukan ngejelekin dia, bukan, tapi selalu aku dipojokin lagi, aku terus, ya kan, kayak Michelle nyanyi lagu, sekali-sekali lah Sikol, mantan yang dulu yang nggak tanggung jawab, buka suara, jangan aku. Pingkan kan Komal, ngobrol sama orang, nah orang tersebut ngomporin dia, udah kak, jangan mau perempuan diinjak-injak harga diri, seolah-olah menggiring opini aku yang salah, bener nggak? Benar. Itu aja sih, itu kesimpulannya yang kompor siapa? Ya kan sebelum kita ngomong gini, kita juga tadi ngeliat labnya Pinkan kayak gimana. Dia ngomongnya kan merasa tertipu sama Arya katanya. Dia bilang merasa tertipu selama 3 tahun. Untuk apa aku manfaatin orang selama 3 tahun? Aku nggak mau rumah tanggaku berantakan. Bahkan dia punya anak 5 pun aku terima. Semampunya aku. Coba kalau seandainya kalian pikir-pikir, ya sanggup nggak kalian kalau jadi laki-laki kita punya anak bawa anak sambung 5? Aku menerima semuanya, walaupun aku nggak sepenuhnya, aku nggak bisa ngasih yang terbaik begini begitu, ya kan, tetap kewajiban aku adalah menafkahi sama dia. Nah sisanya, ayo kamu mau pakai. Aku nggak pernah gimana, aku ngumpetin, iya aku akui, aku salah ngumpetin di sini. Cuman ada rumusnya yang kalian nggak tahu, aku yang ngerasain. Bukannya karena aku bukan ke situ tujuannya. Mentang-mentang dia nangis, iya aku akui aku orang kampung, ya. Untungnya aku nggak susah loh. Kalau aku susah, kalau aku miskin, bisa-bisa aku dibilang orang numpang hidup nikah sama dia. Sejujurnya aku buka. Untungnya aku nggak susah-susah banget aku. Orang mah dicapnya jelek aja loh nikah sama artis, pasti dibilang kaya lah, lebih kaya atau gimana lah, pasti dibilangnya begitu. Jelek aja tanggapan orang. Tapi apa? Aku tetap kerja. Bahkan aku disuruh mengkondo juga aku nggak mau. Harga diri laki-laki tetap kerja. Apapun itu, karena aku punya anak dan punya orang tua. Masa iya aku harus ngandelin? Kali kalau gua mengkondo, siapa yang bayarin mobil gua sehari 1 juta? Pak Jerono, sanggup lu si Pinkan bayarin mobil gua sehari 1 juta? Hah? Sanggup nggak? Terus gua harus mengkondo. Kita tuh bukan kompor ya, kita hanya dengerin curhatan karya aja, jadi kita tuh bukan kompor. Kerja apa? Ngamen gua ngemis, kerjaan gua. Pakai nanya lagi lu. Dan apa? Dia juga sama ngamen. Pakai nanya lagi kerjaan. Kerja mah nggak harus ke kantor, curut. Kerja mah nggak harus pakai nasi ke kantor, ke pabrik. Gua main TikTok juga joget-joget itu di sawer sama orang, itu kerja. Monyong, bikin emosi gua. Halal, setiap pekerjaan yang itu halal berarti dia kerja, maupun entertain kek, mau apa kek. Otaknya kemana sih, bikin emosi. Nyakol. Salah melulu, gue mah heran. Sabar. Nah, sekarang kalian gantiin ngomong tuh, gue pengen minum. Kalian ngomong Iya, apa? mereka tuh anggap kita tuh kompor. Kita tuh nggak jadi kompor di sini. Kita hanya dengerin curhatan Bang Arya. Iya kalau kompor mah kita udah gimana tahu kali ya. Kan kita cuman ngomong kita lihat gitu. Aku tuh sebenarnya siapa sih nggak mau gagal rumah tangga, teman-teman? Aku malu karena Iya, aku benar. gagal. Aku gagal itu gara-gara ekonomi, COVID, dunia. Ya, aku terpuruk, aku bangkit. Aku sendiri ngeduda 5 tahun. Sampai singkong gua
bekarat, rumah pada tebal-tebal, no anak gue banyak di kamar mandi, no. Papa, setiap mandi gue pakai sabun, papa, gak ada ibunya di kamar mandi dong, gue selama ngeduda 5 hari. Sebenarnya Sampai si Ari juga. ada unek-unek yang aku pengen omong sama dia, tapi kan kayaknya nggak mungkin diikutin unek-unek aku gitu. Kayak aku ngomong nih sama dia nih ya tentang ini. Ada rumah satu di Selatan, ya. Oke, kalian dengerin ya, rekod ya. Ada rumah satu di Selatan yang sebulan 3 juta. Itu tingkat. Dan selama mau 3 tahun itu nggak ditempatin, cuma naruh marah. Nih aku jujur sama bekas dulu ya. Maksud aku, daripada kamu nyewa di situ 2,3 juta harganya mahal dan kamu pusing ngejar uang itu, bangun tidur kamu harus 2,3 juta keluar sehari. Mendingan kamu pakai tuh yang di Sepatan yang 3 juta gede itu, pakai pabrik donat buat karyawan di situ tuh. Donatnya tuh bikin di situ, masak di situ. Nanti jualnya di apartemen. Biar irit. Kan jualan mah cuma bawa aja sampelnya. Itu 3 juta loh setiap bulan bayar. Kalau kamu pengen ngontrol, kamu bisa tinggal di Sepatan. Nih rumah aku. Kamu bisa tinggal di situ. Nah, dari duit 2,3 juta yang tadinya kamu keluar, kamu kumpulin, tabungin buat apa? Buat usaha yang lainnya. Buat bayar sekolah, nanti kamu daftarin anakmu. Ya. Tuh, nih rumah aku. Aku tahu emang aku orang kampung. Cuman ya kalau kamu iseng ke sini nih, ini rumah aku tuh. Aku bangunin buat apa? Buat dia juga kalau mau ke sini. Tuh udah ada AC, udah apa, udah enak tinggal ke kamar. Nah, di situ kan ada rumah tuh di Imperial. Nanti aku kasih tahu deh. Nah, itu sebulan 2,7 juta. Dan itu nggak ditempatin rumah itu. Di sini juga bisa jualan donat. Ntar aku bantuin jualan donat di sini. Ntar jualan apa? Ntar kita sewa rumah yang sebulanan aja yang murah bayarnya. Jadi nggak usah harian. Kalau kita kejar harian, pusing, stres. Nanti kalau dia stres kemana? Ke aku. Aku cuek sedikit, dia pusing gimana? Kalian taunya apa? Taunya kalian aku aja nyakitin, aku yang jahat. Tujuan aku bukan karena jahat, bukan. Teman-teman, tuh ada tuh pabrik donat aja buka kan, jualan makan online ini kan. Mau masaknya di kolong jembatan kek. Toh anak-anak juga belum mau didaftarin sekolah juga masih nunggu. Jadi duit yang 2,3 juta keluar, tabungin yang seharinya kamu keluar 2,3 juta, itu kamu sisihkan buat diputar lagi uangnya. Buat modal apa? Aku bukan itu. Aku Jadi bukan diputar daripada bayar buat kontrakan. Iya, bukan aku meremehkan dia nggak mampu, tapi aku kasihan ngelihat dia capek kerjanya, nggak napas. Dia harus kerja terus, nggak ada jeda, gitu loh. Biar dia juga napas, suatu saat dia sakit, nggak enak badan, panas dingin, meriangin. Siapa yang bantuan? Apakah anaknya yang gede? 2 orang itu selalu dibilangnya jahat aja. Ya. Ke rumah 3 Iya, juta masalahnya itu. si Pinkam Ini itu kan dipakai buat selalu modal nggak aja. nyambung. Kalau ngomong sama si Arya nggak nyambung jawabannya. Sengklek. Iya, jadi beda pendapat. Bukan karena aku nyombongin diri ya, maaf ya penonton ya. Aku bisa dapetin lebih muda yang nggak punya anak, bisa. Ku dapetin, ku pacarin sama aku. Karena aku mah laki-laki, jam terbangnya tinggi, panjang. Laki-laki mah, yang penting mah banyak duit. Muka aku nggak jelek-jelek amat kayak Larry Minho segini mah. Tapi nggak ke situ. Mending kata aku mau ngomongin lagi baik-baik aja. Udah diomongin baik-baik Bang Rea. Susah diomongin. Susah orang nggak nyambung Iya, ya. gitu jawabannya. Karena nggak sejalan. Tapi Arya udah jatuh talak belum sama Pinkan? Udah ngomong belum? Seingat aku ya, pertama kali aku bilang cerai itu kemarin. Kalau lebihnya yang dulu waktu di Singapura, aku nggak pernah bilang cerai, dia aja ya yang ngomong. Tapi aku diem aja gitu. Cuma itu doang aku. Yang kemarin tuh, terus aku balik itu sekali doang aku. Karena Baru apa? kemarin Karena yang emosi, sampai dianya begitu melulu. yang sampai diundang itu. Iya, itu doang aku pertama.
Tapi aku nggak pernah ngomong talak 3 lah, 4 lah, 5, 10. Nggak pernah aku ngomong kayak begitu. Dia bilang, udah kita cerai aja. Terserah kalau kamu mau cerai, cerai aja. Udah begitu doang aku juga. Karena emosi, begitu doang aku ngomong. Beda halnya dengan nama mantanku dulu. Kalau mantanku dulu, aku bener-bener dikumpulin, lalu aku ceraikan kamu talak 3. Itu sama mantan istriku dulu yang pertama. Itu bener aku. Makanya sampai sekarang aku nggak balik. Itu kan nikahnya resmi juga ya. Kalau yang dulu saking sakit hatinya dulu pernah aku ngucap talak 3 dulu. Ini mah aku nggak pernah aku bilang talak 3. Aku juga tahu, paham. Jadi suatu saat ada jodoh, dia nggak nikah lagi sama orang, aku juga nggak nikah lagi sama orang, tinggal nikah lagi aja diulang. Terus ada niat untuk memperbaiki diri nggak? Balikan Coba lagi? dah, aku sendiri dulu dah. Aku mau ngasih maaf, aku ngasih ini dulu, pelajaran dulu dah, ibaratnya introspeksi lah gitu. Ya, sama-sama introspeksi diri gitu. Dah. Tadi bilang begini aku pelin-pelan. Serba salah gue mah. Udah jedotin. Pelin-pelan. Aku tuh sebenarnya bukan ngikutin kata netizen, enggak. Ini aku yang tahu sendiri gitu loh. Aku yang ini sendiri. Jadi kalau seandainya aku ngikutin netizen, emang rumah tangga kita disetir sama netizen, rezekimu udah ada yang ngatur, gitu kan. Cuman ini lagi aku, di hati aku sendiri sekarang, aku lagi mengikuti kata hati aku. Bukan kata kalian, nggak ngaruh buat aku. Lu lihat badan gua sampai kurus kering begini, dulu gua ganteng lu kayak si Rohit. Kemarin gua udah gede, udah ganteng-ganteng, niat badan gua mau gua gedein. Tiba-tiba dia ngebel gua, suruh balik lagi. Gua gak tega, kasihan, akhirnya gua meluncur ke sono. Akhirnya angsek-angsekan gua. Cuma tadi aku sempat nonton live dia nangis-nangis lagi komal-komal. Iya. Gitu kan. Aku bilang naik, udahlah gak usah ngomong aku. Terus penonton juga jangan suka kompor-kompor. Aku mau ngomong tapi nggak dinaikin aku sama dia. Ya kan, aku komen gitu. Terus ada yang bilang kayak, udah kan tadi laki-laki gini-gini. Ada yang bilang laki-laki mah begitu kalau diuber-uber belagu terus aja, salah terus. Laki-laki mah mau gimana juga. Udah percaya aja kalau masih jodoh mah pasti balik lagi ya. Karena saling introspeksi diri aja. Badan udah janji sama aku, jangan bilang-bilang cerai, ya kan? Ibaratnya baru 30 detik aja, udah langsung ngumumin, aku handphoneku nggak aktif, aku kesempatan. Nah sekarang aku tanya sama kalian ya yang waras, dengerin yang waras, ya. Terus kalau suami kalian nggak aktif, tiba-tiba nggak ada di rumah, di bel susah, terus apa kalian gegemboran ke tetangga? Aku udah cerai sama suami, dia nggak aktif, kabur. Terus Dibawa janda bodoh. cerai permanen, tiba-tiba lakinya datang ke rumah. Harus begitu kalian. Ya, aku kasih tahu sama kalian. Kalian tahu pasir nggak kalau digenggam di tangan? Tahu kan? Lama-lama dia akan surut loh. Kalau kita genggam, kalau kita kekang, kita gini, laki-laki nggak bisa kayak begitu. Beda sama perempuan. Laki-laki mah simpel, selama dia nggak kemana-mana, dia keluar tiba-tiba dia pulang ke rumah, itu tandanya dia udah sayang sama istri, nggak usah kemana-mana. Ya kalau mereka gitu kan. Bujuk dulu lah Kapinkan, Bang Arya. Bujuk dulu Kapinkan lagi nangis tuh. Biarin aja lah. Bujuk dulu. Kalau nge-live ya aku nggak boleh nge-live sama siapa gitu kan, harus diatur begini begitu. Maksud aku gini aja sih, ya kamu mah bebas aja, kamu mau nge-live sama siapa kek, mau cowok kek, sama siapa aja selagi itu live-nya wajar. Ya udah, yang penting kamu tugasnya semua gitu, nggak ada kayak gimana gitu. Kalau pakai Biasanya kalau cewek nangis tuh pengen dibujuk, pengen dipeluk, biasanya gitu sih Bang Arya. Pengen dipeluk-peluk, dimanja, disamperin.
Tahu lah, aku mau sendiri dulu lah, gimana nanti lah. Dia mau. Ya, Iya nggak sih, apa-apa kalau dia mau dinginin sama aja aku, dulu nggak apa-apa. pikirannya. Mau aja tinggal aku main kalau mau udahan tuh di rumah kolam renang udahan lah kalau bisa lah, nggak usah sewa lagi di situ. Udah karyawan donat di situ tuh di Imperial tuh, kan dagang donatnya di Sepatan udah kalau mau. Dagang apa di situ tuh? Udah selama 6 bulan kek, tahu berapa lah. Gantian, jangan aku di BSD melulu, capek gue bolak-balik di BSD melulu lah.